Army Rangers have a proud history. Never leaving behind a fallen comrade, no matter what the odds or the enemy. I thank you. Halo, assalamualaikum Sobat KC. Semoga Sobat KC semua senantiasa terus bersyukur karena masih diberi umur dan kesempatan untuk menggunakan akal secara maksimal. Akal adalah salah satu software standar bawaan pabrik yang ketika terinfeksi virus atau terganggu kinerjanya, maka akan berdampak serius pada perilaku individual ataupun komunal. Gangguan stabilitas akal inilah yang menyebabkan 3 orang lelaki menyerang seorang anggota Ranger Angkatan Darat yang sedang cuti. God, he's dead. Cameron, this guy's dead. Agar supaya perjalanan hidup kita dijauhkan dari mara bahaya atau gangguan-gangguan anfaedah, siapkan secangkir kopi pahit, kemudian pasangkan headsetnya karena cerita di film ini sayang jika dilewatkan. Maka dari itu, mari kita gaskeun. Berlatar di wilayah kota Alabama, Cameron Poe adalah seorang ranger angkatan darat yang diberi jatah cuti setelah menunaikan tugas dari negara. Dan Tricia adalah salah satu alasan utama Cameron pulang ke rumah. Karena saat itu Tricia tengah mengandung buah dari pernikahannya. How's my baby? That makes your daddy very proud. I'd take a beating half my life to get a piece of that woman. Di hari itu Tricia mendapatkan kejutan besar karena calon ayah dari cabang bayi yang sedang dikandungnya pulang dan memberikan pelukan penuh dengan kemesraan dan kehangatan. Rupanya kemesraan dan kehangatan yang ditampilkan oleh pasangan suami istri ini mengandung reaksi kecemburuan pada pengunjung yang menaruh perhatian pada Tricia. Hingga pengunjung yang sedang mabuk kucubung itu menggoda Tricia dan melecehkan Cameron. Tricia Poe, you little lame to you. Chicken shit. Because of pussies like you, we lost Vietnam. Melihat keadaan itu, Tricia memilih menenangkan Cameron dan melanjutkan kehangatan dan kemesraannya. Di malam hari setelah warung tutup, rupanya lelaki yang mabuk kucubung tadi sangat penasaran dengan Cameron. Karena tadi sore keinginannya tidak digubris oleh Cameron, apalagi peristiwa itu terjadi di hadapan para pengunjung warung. Dia membawa 3 orang kawannya dan sangat berniat sekali untuk memberikan pelajaran pada Cameron. Terjadilah keributan di gelapnya malam dan lebatnya hujan. Situasi ini membuat Cameron refleks membela dirinya dan secara tidak sengaja menghabisi 1 orang pemabuk. Singkat cerita, kasus ini masuk ke meja hijau dan untuk meringankan masa hukumannya, Cameron didesak untuk mengakui kesalahannya karena telah menghilangkan nyawa warga sipil. Tetapi karena itu adalah bentuk pembelaan diri, maka Cameron memilih untuk tidak mengaku bersalah. Dan dampaknya adalah Cameron memulai babak baru dalam perjalanan hidupnya di tempat yang jauh dari hangatnya pelukan Tricia. Berada di dalam ruang jeruji besi, kurungan tidak membuat dirinya putus dalam komunikasi. Surat menyurat adalah salah satu media yang dibolehkan untuk terus bertukar informasi. Tricia terus memberikan kabar terupdate terkait anaknya yang tumbuh kembang dengan sangat baik. Dan untuk menjaga kewarasan dan kebugaran, Cameron pun rutin melakukan olahraga fisik. Dear Daddy, I started today at the Little Sunshine Daycare Center. Dear Casey, it was so good to read your letter. I'm glad you like your teacher. Tidak terasa 8 tahun pun telah berlalu. Cameron menempati satu sel tahanan bersama 1 orang yang bernama Baby O. Hari itu mereka mendapatkan surat pemberitahuan, hanya saja Cameron mendapatkan kebebasannya dan Baby O pindah ke rumah tahanan dengan keamanan yang super ketat. Rencananya Cameron dan Baby O akan menumpang pesawat khusus para tahanan yang akan transit di kota tempat tinggalnya Tricia, yaitu Carson City. Sebagai protokol keamanan, Cameron dan Baby O dikawal oleh petugas US Marshal bernama Shelly Bishop. I got locked down 3 months before she was born. It's my daughter's birthday. Well, congratulations. Di perjalanan menuju bandara, Baby O menjelaskan kondisinya yang harus disuntik insulin secara rutin.
Dan Sally Bishop pun mengecek catatan dan tindakan medis akan dilakukan di pesawat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berada di tempat yang berbeda, para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam transportasi para tahanan ini tengah melakukan briefing sebelum proses keberangkatan. US Marshal yang diwakili oleh Vince Larkin bertanggung jawab dalam urusan sarana transportasi. Lalu ada Deputy US Marshal bernama Skin Divers yang bertanggung jawab dalam urusan personil pengamanan. You know this guy? Haven't had the pleasure. He's a piece of work, a real piece of work. Tetapi mereka sedikit dipusingkan dengan kehadiran utusan dari DEA atau BNN-nya Amerika. Agen Malloy menitipkan satu agen mata-mata untuk mengawasi salah satu kartel narkoboy bernama Sindino. BNN mencurigai Sindino telah merencanakan pembajakan pesawat, sehingga agen yang bernama Willie dibekali satu senpi. Tentunya hal ini memicu perdebatan antara US Marshal dan BNN, karena Vince Larkin yang mewakili US Marshal menganggap senpi di kompartemen penumpang pesawat adalah pelanggaran. Avoid eye contact. I got it. Japan, it's a sign of aggression. I got it. Okay. Waiting here, go on 70 transfer. Di waktu yang bersamaan, satu unit bus mendapat pengawalan ekstra ketat menuju tempat parkir pesawat atau apron. Kendaraan tersebut membawa selebritis kriminal yang sering membuat kacau di dalam penjara. Agen Willie mendapatkan bocoran orang-orang yang akan terbang bersamanya. Vince Larkin menjelaskan masing-masing dari orang-orang itu. Ada William Bedford atau Billy Bedlam yang dikenal sebagai pemusnah massal. Lalu ada Nathan Jones atau The Diamond Dog yang memimpin pemberontakan dan pengeboman terhadap komunitas tertentu. Kemudian ada Cyrus the Cyrus Grissom, adalah sosok penjahat yang memiliki gelar akademik, mempunyai sikap narsistik, sedikit ODGJ, tetapi dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi dan punya kemampuan untuk mempengaruhi orang dan segudang kemampuan lainnya. Cyrus is a poster child for the criminally insane. He's a true product of the system. Cyrus terkenal dengan kasus perampokan, pembakaran yang membuat banyak korban. Lalu semasa tahanan dia juga menyimpan bahan peledak yang menelan korban 15 orang harus kehilangan nyawa. Dan entah bagaimana caranya dia menyimpan bahan-bahan yang sangat berbahaya. Sebelum masuk ke pesawat, petugas bernama Falzon melakukan screening pada calon penumpang. Dan terakhir, agen Malloy mengambil alih screening dan berhasil menyelundupkan senpi untuk agen Willie. What's this shit? It's my daughter. Menjelang lepas landas, Falzon berpidato pada seluruh penumpang agar menaati aturan di pesawat ini dan jika ada yang cerewet, tentunya mulutnya akan dibungkam dan kepalanya akan ditutup dengan karung. Usted es el famoso criminal, amigo. Sí, me dicen el Juanillo 23. Ada satu tahanan yang paling rajin bercocok tanam secara ilegal, dia adalah Johnny 23. Sehingga setiap lahan yang berhasil dia garap dijadikan gambar di tubuhnya sesuai dengan jumlah ladang yang dia garap. Sesaat setelah pesawat lepas landas, petugas medis akan memberikan suntik insulin pada Baby O. Sementara Nathan dan Cyrus memulai aksinya dengan mengeluarkan jarum pentul dari telapak tangannya. Come on, I need my shot. Coming. Selebritis berikutnya ada Pinball yang menarik benang dari mulutnya mengeluarkan sesuatu. Lalu ketika melihat kode dari Cyrus, kemudian Pinball memulai kerusuhan sebagai pengalih perhatian. Dengan sigap, Bishop mengamankan Pinball, tetapi di saat yang sama Pinball pun berhasil meraih kunci master pembuka sel para selebritis kriminal. Bishop segera menginformasikan kode merah kepada pilot, namun di saat yang sama pintu sel Nathan terbuka dan petugas medis pesawat menjadi korban kebrutalan Nathan hingga Baby O gagal disuntik insulin. Falzon yang berada di kompartemen depan segera melumpuhkan Nathan. Di sisi lain, Pinball berhasil melakukan perlawanan dan melumpuhkan Sally Bishop. Pinball pun sukses membuka kerangkeng Cyrus the Virus.
Di saat yang sama, pilot memerintahkan co-pilot untuk mengeluarkan senpi dan meredakan kerusuhan. Namun ketika co-pilot keluar dari kokpit pesawat, Cyrus menyergapnya hingga terjadi tembakan yang random dan mengenai 2 orang tahanan hingga berakhir kehidupannya. Carson City. Karena posisinya sangat sulit, maka hidup co-pilot ini pun berakhir di tangan Cyrus the Virus. Cyrus mengancam pilot dan meminta agar pilot menginformasikan situasi perjalanan dalam kondisi yang baik-baik saja. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to Con Air. Pesawat yang dijuluki penjara terbang ini sudah berpindah tangan dan merasa diuntungkan dengan situasi ini. Johnny 23 memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan Sally Bishop menjadi objek untuk bercocok tanam dan akan menjadi lukisan di tangannya yang ke-24. Tetapi belum sempat ini terjadi, Cameron menghentikannya dan Cyrus pun setuju dengan tindakan Cameron. You know what I am. He's right. Not here, not now. Do you fly, Johnny? No. Karena 100% Cyrus mengendalikan keadaan, Pinball membebaskan para tahanan, kemudian agen Willy bereaksi dan menyandera Pinball. Melihat situasi ini, Cameron mencoba mengingatkan agen Willy untuk tidak berbuat gegabah. Right now! Keep cool, boss. Shut up. I'm DEA, you know what the fuck that means? Imbas dari keputusannya ini, agen Willy pun berhasil dilumpuhkan. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penerbangan, Cyrus mengikuti rute penerbangan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Bandara Carson City adalah tempat transit dan Cameron dijadwalkan turun di tempat itu. Tetapi melihat situasi yang sangat berbahaya ini, jiwa patriotiknya bangkit dan membatalkan untuk bertemu lebih awal dengan Tricia. Come on, man, move your head up. I want to stay on. I changed my mind. 10 years left, and I know I just hate myself. I thought I blew my one shot in a naked party freak. Untuk menghindari kecurigaan saat serah terima tahanan di bandara, Pinball bertanggung jawab untuk memodifikasi tampilan para napi dan memanfaatkan petugas yang akan ditukarkan dengan tahanan yang akan naik di Carson City. Cameron mencoba berkomunikasi dengan pihak US Marshal dengan memanfaatkan alat perekam di tubuh Willy dan dipindahkan ke tubuh Falzon yang disulap menjadi tahanan. Rencananya Falzon akan turun di Carson City. Carson City says we got a hell of a sandstorm down there. Perfect. Crazy. Mendapatkan info tentang badai pasir di bandara Carson City tentunya sangat menguntungkan bagi Cyrus. Sementara itu, Vince Larkin menerima informasi terkait alarm di pesawatnya, tetapi menurut operator, alarm itu sudah hilang. Creepy. Last Supper. Stay here. Don't touch anything. Berbekal anomali itulah, Vince Larkin mengecek ruangan yang terakhir ditempati Cyrus. Larkin menemukan anomali yang membuatnya lebih penasaran. Kemudian meminta para petugas untuk tidak menyentuh apapun di tempat itu. Tetapi satu petugas yang penasaran dengan pernak-pernik peninggalan Cyrus malah mengopreknya dan kemudian imbas dari kejadian itu membuat Larkin semakin yakin telah terjadi sesuatu pada pesawatnya. Kemudian ketika pesawat itu sampai di Carson City, proses penukaran tahanan menjadi lebih mudah karena badai pasir membuat semua tahanan dan petugas memakai masker dan penutup kepala, sehingga mereka sulit dikenali oleh petugas di Carson City. Pilot baru yang bernama Swamp Thing membuka transponder pesawat dan memerintahkan Pinball untuk memindahkannya ke tempat di luar dari pesawat ini. Dia menyimpannya di pesawat komersil yang terparkir di hangar. Dari Carson City, pesawat ini membawa Francisco Sindino, yaitu seorang kartel narkoboy. Kemudian ada lelaki gagah gemulai bernama Martinez yang sudah kehilangan naluri kemanusiaannya. Terakhir ada Garland Greene yang dikenal sebagai kanibal berdarah super dingin. Excited? Yeah. Sure look pretty. There's been a slight problem on your husband's flight.
And we got an ally on that plane. Di saat yang sama, Tricia bersama putrinya mendatangi kantor US Marshal bermaksud untuk menyambut kedatangan Cameron. Tetapi setelah lama menunggu, Tricia ditemui oleh Vince Larkin dan kemudian Vince Larkin menenangkan Tricia lalu menjelaskan situasinya dan berjanji akan menyelesaikan kendala ini secepatnya. Sementara di tempat yang berbeda, petugas pengawal tahanan mendapatkan temuan pita rekaman di tubuh Falzon. Diperkuat dengan tersambungnya komunikasi dengan pesawat dan direspon oleh Cyrus. Situasi ini tentunya membuat Vince Larkin meradang. Cyrus Grissom, do you copy? We're going to Disneyland. Listen, Grissom, you puny fucking animal! Di saat yang bersamaan, sosok yang bernama Swamp Thing mengeluhkan adanya alarm di panel yang harus segera di-clearkan. Situasi ini dimanfaatkan oleh Cameron dan ditemani oleh Nathan untuk masuk ke kompartemen kargo dan mengecek roda pendaratan. So that's what happened to Pinball. Cut him loose. He's slowing us down. Memanfaatkan kelengahan Nathan, Cameron menulis pesan di tubuh Pinball yang sudah kaku dan ditujukan kepada US Marshal. This body fell out of the sky. Vince Larkin, got your name written all over it. Beberapa saat setelah turunnya pesan dari langit, pesan ini kemudian mendapatkan perhatian khusus dari US Marshal, terutama Vince Larkin. Di sisi lain, agen Malloy bersama dengan Skip Dippers mengejar sinyal dari transponder pesawat US Marshal. Larkin mengingatkan bahwa agen Malloy salah sasaran, namun agen Malloy kekeh dengan sinyal transporternya. Tidak ingin banyak buang waktu, Larkin menindaklanjuti informasi dari langit untuk segera merapat ke Bandara Lerner sebagai tujuan pendaratan pesawat itu. Guys, I need a plane or a chopper now. Hey, you and me both. I'm all out. Got a fast car, you can drive it. Send whatever you got, Sheriff, State Trooper, National Guard. Your men should proceed with extreme caution. Kemudian Larkin berkoordinasi dengan pihak keamanan, lalu memakai sedan milik agen Malloy untuk meluncur ke Bandara Lerner. Sementara itu, Billy mencoba melakukan percakapan dengan Cameron yang berujung dengan kecurigaan Billy pada gerak-gerik Cameron. I don't know you. Funny thing. Situasi ini menjadi peringatan keras bagi Cameron karena jika Billy membocorkan kecurigaannya pada Cyrus, maka misi penyelamatannya akan gagal total. Penasaran dengan sosok Cameron, Billy mengecek properti milik Cameron di kompartemen kargo dan ini menjadi momentum bagi Cameron untuk membungkam mulut Billy selamanya. Sementara itu, Vince Larkin tiba di Bandara Lerner dan mendapati dua orang petugas menara sudah berpindah alam. Imbasnya, lalu lintas tidak terkontrol dan hampir saja terjadi tabrakan adu bagong antara pesawat capung dan pesawat milik US Marshal. Meskipun berhasil mendarat dengan selamat, namun mereka terperosok di ujung landasan. Setelah keadaan sedikit tenang, Nathan berencana melenyapkan 3 orang yang dianggap tidak berguna. Cameron mencegahnya dengan alasan butuh tenaga mereka untuk rencana kedua jika pesawat yang dijanjikan oleh Sindino gagal datang. Dan Cyrus sepakat dengan pendapat Cameron. Muchacho, run and check out the tower, have a look-see, yeah? We got company! Menyelamatkan Baby O, Cameron memanfaatkan situasi ini untuk mencari alat medis. Cameron dikejutkan dengan 3 orang yang menodongkan Senpi. Setelah sedikit berbacot-bacot ria, mereka dikejutkan oleh teriakan Vince Larkin. Where are the troops? You'll be here? Imbasnya 3 orang ini terganggu konsentrasinya yang kemudian berhasil dilumpuhkan oleh Cameron. Momen ini menjadi pertemuan Cameron dan Larkin.
Dan setelah menjelaskan situasinya, Cameron kembali ke pesawat untuk mengobati Baby O dan Larkin menunggu pasukan keamanan yang berencana menyergap para tahanan ini. You look sick. You take medicine? There is no medicine for what I have. And she's got the whole wide world. Para tahanan mencoba menormalisasi pesawat, sementara itu Sindino memanfaatkan situasi ini untuk kabur dengan private jetnya yang disembunyikan di hanggar. That's my fucking plane! Tetapi Larkin bergerak cepat menggagalkan pelarian Sindino dan melihat situasi ini, Cyrus murka dan membakar private jetnya yang sudah terbelah. Anara. Dan untuk menyambut tamu tak diundang, mereka segera mengatur siasat untuk melakukan penyergapan. Sementara itu, Cameron pun mencoba menggagalkan rencana Cyrus dengan mengaitkan tambang pada tiang beton. Di tengah kekacauan ini, Cameron mencoba kembali ke pesawat untuk mengobati Baby O, dan terjadi pemandangan yang sangat membagongkan karena Johnny 23 memaksa untuk bercocok tanam di tengah kekacauan. Alhasil, Cameron melumpuhkannya dan tidak lama kemudian para tahanan kembali ke pesawat dan mencoba untuk lepas landas. Melihat anomali yang terjadi, Cyrus mencurigai adanya orang yang mencoba menggagalkan rencananya. Secara pribadi sebetulnya Cyrus sudah sangat yakin bahwa Cameronlah pelakunya. Tetapi Cyrus pun sangat berhati-hati menghadapi sosok perwira pasukan khusus ini. We have a traitor. Do we flush a traitor? It's me. Cyrus mencoba mengintimidasi Cameron dengan menyandera Sally Bishop, dengan harapan Cameron jujur mengakui perbuatannya. Tidak ingin banyak bacot-bacot anfaedah, Baby O mengakui semuanya karena kemurkaannya. Cyrus menghadiahi Baby O dengan timah panas. Sementara itu, heli yang berisi agen Malloy berhasil membuntuti pesawat itu yang tanpa banyak bacot-bacot anfaedah, agen Malloy melakukan kontak senjata dan terjadilah adu peluru antar pesawat. Memanfaatkan situasi ini, Cameron mencoba melakukan komunikasi dengan pilot heli agar menghentikan tembakannya. Setelah Larkin merespon, kemudian memohon-mohon pada agen Malloy, akhirnya kontak senjata pun dihentikan. Zero fuel, and we're dropping too fast. Now the civilian casualties will be enormous. Got the whole world. Strap in, ladies. We're going for a night out in Vegas. Meskipun Cameron menguasai pesawat, tetapi karena imbas dari tembakan tadi, pesawat mengalami kerusakan dan kebocoran bahan bakar, sehingga pilot terpaksa mengarahkan pesawat ke Bandara Internasional Las Vegas. Namun naasnya bahan bakar pesawat menyusut drastis dan akhirnya mendarat darurat di Jalan Raya Las Vegas. Di tengah kekacauan ini, Cyrus melampiaskan amarahnya pada Cameron yang keluar dari kokpit, tetapi Cameron terselamatkan oleh guncangan hebat pesawat yang terhenti tepat di kasino. Tidak berselang lama, berdatanganlah para petugas kepolisian. Sementara itu, Cameron mengecek keadaan Sally Bishop dan Baby O. Di sisi lain, Cyrus dan Swamp Thing berhasil kabur, tetapi pelarian mereka terpantau oleh Larkin dan Cameron. Chris. Cyrus dan Swamp Thing membajak mobil damkar, kemudian Cameron dan Larkin mengejar dengan menggunakan motor patwal. Di
perjalanan terjadilah pergulatan yang sangat dramatis. Kamerun berhasil menggagalkan pelarian mereka selama-lamanya. Setelah kejadian itu, terlihat Tricia dan putrinya sudah menunggu kehadiran seorang ayah yang selama 8 tahun ini hanya berkomunikasi lewat tulisan. Casey, sweetie, you take your daddy's present now. I got a picture. Happy birthday, darling. Semua napi yang hidup dikembalikan ke tempat asalnya, dan berbeda dengan yang satu ini, salah satu napi yang paling berbahaya, pembunuh berantai bernama Garland Greene, secara mengejutkan menjadi satu-satunya napi yang berhasil kabur dan bersantai sambil menikmati permainan keberuntungan di sebuah kasino. New shooter coming out. New shooter. Does the new shooter feel lucky? Yes, yes he does. Film ini menyajikan keteguhan, integritas, nilai moral meskipun dalam situasi yang sangat kacau. Kamerun memegang teguh prinsip kebenaran, menjunjung tinggi kemanusiaan. Peranan Kamerun menjadi potret tindakan nyata untuk menghentikan perbuatan dari orang-orang yang terganggu stabilitas akal pikirannya. Okay? No. Good. Film ini old tapi gold. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kanal cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.